5 hal yang kerap disangka membatalkan wudhu. Seperti yang sudah kita ketahui, wudhu adalah salah satu cara dalam agama Islam untuk membersihkan diri dari najis dan kotoran, atau dalam kata lain, mensucikan diri dengan air mengalir. Berwudhu sendiri biasanya dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan salat atau hendak membaca Al-Quran. Bicara soal wudhu, pernah nggak sih kita merasa was-was akan suatu hal yang kita lakukan akan merusak wudhu kita? Misalnya setelah makan, kita ragu jika hal tersebut membatalkan wudhu. Yuk, kita bahas. Pertama, makan dan minum. Ada 2 alasan mengapa makan dan minum tidak masuk ke dalam perkara yang dapat membatalkan wudhu. Pertama, karena memang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ini membatalkan wudhu. Alasan kedua, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memakan sepotong daging kambing. Kemudian beliau syalat tanpa berkumur-kumur dan tanpa menyentuh air sama sekali." HR Ahmad nomor 2541. Kedua, tidur dalam keadaan duduk. Terkadang, ketika kita sedang berzikir setelah salat tanpa sadar kita terlelap dalam keadaan duduk. Misalnya, ketika menunggu datangnya waktu syubuh setelah mama melakukan salat malam. Tidur yang hanya sesaat, dalam artian jika masih sadar dan merasakan apa-apa, maka tidur semacam ini tidak membatalkan salat. Akan tetapi penting untuk diingat, jika tidur bukan dalam keadaan duduk seperti dalam keadaan berbaring, telentang, atau bersandar, maka tidur semacam ini membatalkan wudhu. Juga termasuk tidur dalam keadaan lelap dan tidak lagi sadar, dalam artian sudah tidak mendengar suara, bahkan tidak merasakan liur menetes, maka tidur semacam ini jelas membatalkan wudhu. Ketiga, darah jerawat yang pecah. Ketika berwudhu, mungkin ada beberapa jerawat yang tak sengaja tergesek dan akhirnya pecah. Kita pun bertanya, apakah darah ini membatalkan wudhu atau tidak? Sebagaimana yang dipaparkan oleh Buya Yahya, hal ini tidak membatalkan wudhu maupun salat, sebab darah jerawat adalah najis yang dimaafkan jika masih berada di tempatnya dan di sekitarnya. Keempat, menangis. Menangis mungkin menjadi hal yang terkadang membuat kita bertanya-tanya, apakah hal tersebut membatalkan wudhu atau tidak? Jika masih bingung, jawabannya tidak. Sekalipun tangisan tersebut sampai membuat wajah basah sekalipun, sebab menangis sendiri tidak termasuk ke dalam perkara yang membatalkan wudhu. Kelima, tertempel bulu kucing. Bulu kucing termasuk ke dalam hal yang dimaafkan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bulu kucing termasuk suci, terkecuali bulu anjing. Jadi kita tak perlu merasa was-was jika menemukan bulu kucing menempel di sajadah ataupun baju, apalagi jika bulu-bulu yang menempel sedikit. Itulah beberapa hal yang sering kita anggap bisa membatalkan wudhu, namun ternyata tidak termasuk ke dalam perkara yang membatalkan wudhu.